Stop sudah dengan cara-cara begini ya kan? Iya. Kita apresiasi Polri sekarang bentuk Satgas anti narkoba. Ya kan, gerakan PSBB itu terkait untuk memberantas. Tetapi jangan hanya sampai di sini, usut tuntas seluruhnya, termasuk oknum-oknum gitu loh. Karena kita tahu juga bagaimana masyarakat itu selalu menyampaikan ketika di penipahan bahwasanya ini ada oknum yang di ada oknum yang di belakangnya gitu loh. Stop sudah, berantas semua. Ya. Kalau memang ada oknum tersebut, proses hukum seperti hal yang terjadi di Polresta Pekanbaru. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Seperti biasa, di episode kali ini kita selalu ditemani oleh Bung Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi, khasanah berpikir seputar hukum. Ya, Bung, gimana suasana pada episode kali ini, Bung? Ya, baik. Terima kasih Bung Albert. Terima kasih sahabat Setia Bankum. Ya. Tentu suasananya kita selalu gembira, senang Bung Albert ya. Ya. Karena kenapa kita gembira dan senang? Karena kita bisa menyapa daripada sahabat Setia Bankum ya untuk berdiskusi bersama, menyampaikan pandangan-pandangan hukum, ya kan, menyampaikan edukasi, terutama segala permasalahan yang ada di tengah-tengah kita ya, yang tengah-tengah masyarakat Bung Albert. Jadi kita dapat mengkupas tuntas Bung Albert ya, artinya apa menjadi permasalahan sehingga ini menjadi rujukan ya, atau pegangan atau pedoman bagi nanti para sahabat Setia Bankum berbicara ya. Kalau Bung Albert bagaimana? Ya, pada hari ini kita sangat bersemangat untuk memberikan edukasi, membagi wawasan dan berbagi informasi kepada sahabat Bankum Berbicara, Bung. Ya, di episode kali ini ya, bahwasanya pembahasan episode kali ini, Bung, tidak jauh berbeda ya, lanjutan dari episode sebelumnya dan juga menjadi sorotan baru-baru ini ya, yang mana sebelumnya kita dikagetkan dengan copotnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, dan beberapa hari yang lalu ya terulang lagi nih, Bung. Iya. Ya, dengan dicopotnya Polsek Panipahan beserta dengan Kanit Reskrim. Iya. Nah, hal demikian berlatar belakang karena diduga daripada warga Panipahan ini sebelumnya sudah menyampaikan aspirasinya kepada pihak Polsek Panipahan, yang mana pada pokoknya aspirasinya tersebut supaya pihak Polsek Panipahan segera memberantas adanya dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Karena daripada Polsek Panipahan respon yang cukup lambat atau menurut daripada warga tidak mendapatkan respon yang puas, namun daripada warga melakukan aksinya menuju sebuah rumah yang diduga menjadi bandar ataupun yang diduga menjadi dalang daripada peredaran narkotika di daerah Panipahan. Dan dengan hal tersebut warga melakukan sikap yang mungkin menurut kita hal demikian tidak perlu dilakukan oleh warga tersebut, yang mana dilakukannya pembakaran, lemparan batu dan sejenisnya. Nah, dengan hal tersebut, menurut dari pandangan hukum Bung Naga, apa yang dilakukan oleh warga Panipahan ini, apakah itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau bagaimana, Bung? Baik, terima kasih Bung Albert. Ya. Terima kasih kepada sahabat Setia Bankum Berbicara. Tentu kalau kita berdiskusi ya atau berbicara soal narkotika, ini tidak ada habisnya ya. Apalagi ini kan sangat sensitif ya. Artinya isu-isu yang menarik ya. Apalagi di kalangan masyarakat, karena kita tahu bahwasanya narkotika ini musuh besar bangsa. Musuh besar daripada kita punya, daripada seluruh warga negara Indonesia ya, kan?
Kenapa? Karena ini artinya dapat merusak generasi muda bangsa. Karena namanya narkotika ini kan tidak mengenal ya. Iya. Artinya mau pejabat, Iya. ya kan, mau pengusaha, mau siapapun dia latar belakangnya, Iya. mau muda, mau kecil, mau tua, ya kan, Iya. itu semua bisa artinya itu terkontaminasi Betul. ya dengan adanya narkotika ya kan. Nah, tetapi ya inilah harusnya menjadi suatu harus yang kita ingin berantas ya Iya. kan. Ingin sama-sama kita memberantas sehingga tidak ada lagi peredaran-peredaran gelap kan begitu Bung Albert. Ya. Jadi terkait tadi apa yang Bung Albert sampaikan tadi itu, ya tentu kan itulah dinamika yang ada di tengah masyarakat. Karena kalau berkaca sebelumnya juga permasalahan-permasalahan sebelum di Panipahan dulu kan ada juga itu kejadian ya kan atau prahara yang menimpa waktu itu di Madinah. daerah Madinah kan begitu Iya, Bung Albert. Mandeling Yang Natal. sampai adanya di situ amukan massa kan begitu. Iya. Karena adanya juga di situ tangkap lepas kan begitu Iya. Bung Albert. Iya. Ya, hingga saat ini kita lihat masih dalam proses hukum kan Bung Iya. Albert. Ya, dan beberapa daripada pejabat kepolisian pada saat itu kan ada juga yang sampai dicopot kan begitu. Iya, betul. Ya, kembali lagi kita berkaca yang ada di Panipahan, ya kan? Ya. Tentu seperti yang Bung Albert sampaikan, masyarakat itu ketika dia dalam hal berbuat, bertindak, tentu kan dia itu tadi melihat bahwasanya ada kekecewaan, ya kan? Ya. Kurangnya responsif, Iya. kurangnya tanggap, iya kan? Kurang tanggap daripada pihak kepolisian, sehingga tadi dia meluapkan amarahnya. Walaupun ini memang ini tidak secara hukum ini kan tidak baik, artinya ya kan? Kenapa? Karena kita harus serahkan kepada hukum kan begitu, aparat penegak hukum, ya kan? Ya. Namun di satu sisi, ketika mereka menyampaikan aspirasi tersebut, tadi itu kan semacam ada diduga ada lamban kan begitu, Ya. Bung Albert, menerima respon kan begitu, Ya. berdasarkan daripada beberapa keluhan masyarakat yang kita mengikuti sosial media kan artinya lamban, tidak respon kan begitu, ada pembiaran, Ya. sehingga mereka bertindak sendiri kan begitu, sampai pada akhirnya berujung kepada adanya itu tadi Amukan. sweeping Ya. dan sampai adanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian kan begitu Bung Albert. Ya, kalau ini terjadi siapa yang rugi, ya kan? Tentu yang rugi kan masyarakat sendiri juga kan begitu, ya kan? Termasuk tadi itu ada dugaan bahwasanya mereka men-sweeping rumah-rumah yang diduga tadi itu sebagai tempat peredaran gelap, Ya. atau dalam tadi Tanda itu kutip. ya dikatakan bandar lah katakan Ya. kan begitu, ya kan? Tentu kan ini merugikan. Kenapa? Karena tadi ketika ini terjadi tentu masyarakat juga kan begitu. Kenapa? Ini sampai mengganggu contohnya ketertiban umum kan begitu Bung Albert, ya kan? Ya. Tetapi lagi-lagi ya inilah yang menjadi persoalan yang harusnya harus dilakukan. Artinya ada early warning, deteksi dini, Iya. jangan sampai terjadi. Tentu harusnya ketika ini ada aduan masyarakat, ada aspirasi masyarakat yang menyangkut terkait dengan pekat juga penyakit masyarakat, ya kan, yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu harus dilakukan respon cepat, ya kan, diambil langkah tegas, ya kan, artinya diambil langkah untuk bisa menjadi adanya pencegahan preventif, jangan sampai meledak dulu kan begitu. Iya. Iya. Apa yang dilakukan daripada Polda Riau, kita apresiasi karena langsung mengambil tindakan cepat dengan artinya tadi itu mencopot, ya kan, orang-orang yang diduga tadi yang tidak bisa menangani, ya, artinya tidak bisa mengambil langsung langkah-langkah cepat sehingga sampai mengakibatkan adanya itu tadi itu sweeping yang dilakukan oleh masyarakat kan begitu. Ya. Ini salah satu bentuk kekecewaan masyarakat sebenarnya. Makanya kita minta selalu itu pihak kepolisian dalam merespon yang segala aduan, ya kan, adanya aduan, unek-unek masyarakat, langsung respon cepat. Jangan ada pembiaran, ya kan? Supaya jangan terjadi seperti hal-hal yang ada di Panipahan, Ya. ya kan? Ya. Stop sudah yang namanya tadi terkait dengan adanya aksi-aksi yang seperti tadi itu sweeping, ya kan? Stop yang namanya terkait dengan aksi-aksi yang sampai akhirnya tadi itu mengganggu ketertiban umum, sampai merugikan, ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Tetapi ini bisa di stop kalau contohnya tadi itu aparat penegak hukum di tempat itu artinya melakukan tugas secara dengan baik, profesional kan gitu. Ya kan? Iya. Ya. Seperti saat ini kita lihat juga bahwasanya kan ketika ada kejadian-kejadian ini, Polda Riau kan sekarang membentuk yang namanya Satgas Anti Narkoba. Ya. Ya kan? Ini sangat bagus. Tetapi kita minta jangan hanya ketika kan ada masalah ini dibentuk. Ya. Tapi ketika nanti sudah artinya tidak lagi, ini dibiarkan, artinya tadi diam gitu loh. Ya. Tidak
berjalan sebagaimana yang seperti sekarang ini kan gitu. Betul. Sekarang kita lihat ada gerakan PSBB, ya kan, patroli skala besar-besaran terkait daripada untuk memberantas narkoba. Ini bagus, ya kan? Ya. Selama ini kan sebenarnya ini kan sudah merajalela, ya kan? Ya. Iya, harusnya ini tadi ditindak tegas gitu loh, ya kan? Ya, tapi jangan ketika ini nanti ada masalah begini baru bergerak. Ketika tidak ada masalah diam begitu loh, ya kan? Jadi jangan sampai lagi seperti itu yang ada kita dengar-dengar di telinga, No viral. gerak, Iya. no viral, no tugas, kan Iya. gitu, ya kan? Jangan Jadi ada harus lagi viral begitu. dulu. Iya, jangan lagi begitu. Jangan dulu sudah ada masalah, baru kita berbondong-bondong seperti palau kesiangan. Stop sudah dengan cara-cara begini, ya kan? Iya. Kita apresiasi Polri sekarang bentuk Satgas anti narkoba, ya kan, gerakan PSBB itu terkait untuk memberantas. Tetapi jangan hanya sampai di sini, usut tuntas seluruhnya, termasuk oknum-oknum gitu loh. Karena kita tahu juga bagaimana masyarakat itu selalu menyampaikan ketika di Panipahan bahwasanya ini ada oknum yang bebekingi, ada oknum yang di belakangnya gitu loh. Stop sudah, berantas semua. Ya. Kalau memang ada oknum tersebut, proses hukum seperti hal yang terjadi di Polresta Pekanbaru. Iya, proses secara hukum, Ya. ya kan? Ya. Sampai tuntas, jangan tanggung-tanggung juga, Ya. ya kan? Sehingga menjadi efek jerah, ya kan? Ya. Supaya ada efek jerah, jangan lagi berbuat seperti hal ini kan begitu, Bung Alfred, ya kan? Ya, jadi kita dukung. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Tetapi ayo sama-sama berantas, jangan sepenuh hati, tanggung-tanggung gitu loh. Jangan setengah hati. Jangan setengah hati gitu. Kita bergerak sama-sama, Ya. ya kan? Jangan ketika sudah ada masalah baru kita bergerak, tapi ketika tidak ada diam gitu loh. Kebanyakan di negara kita ini yang terjadi seperti itu, maka seperti tadi itu, ya kan? Ya. No viral, no tugas, no viral, no gerak, kan Ya. gitu, ya kan? Ya, ya. Itu. Nah, itu jangan lagi itu. Kita tinggalkan budaya-budaya seperti itu, Bung Albert. Betul. Iya kan? Ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat ini bentuk kekecewaan, akumulasi yang selama ini suara hatinya kurang didengar. Ya. Terasa lamban kan begitu. Ya. Sehingga mereka dengan bertindak dengan sendiri. Tetapi ini juga tidak baik secara hukum. Karena ya negara kita negara hukum, Ya. berikan, ya kan, sepenuhnya kepada hukum. Biarlah hukum yang bertindak, biarlah hukum yang mengadili, ya kan? Jangan sampai artinya kita tadi itu bertindak sendiri kan, karena dapat merugikan daripada diri sendiri. Apalagi seperti ini, kalau kita melihat di sosial media kan, ya tentu kan merugikan karena sampai tadi itu ada beberapa di situ kan, Ada sampai motor, ada 3 unit motor. perusakan lah Iya, gitu, ya perusakan, kan? iya. Ya tentu merugikan diri sendiri dan juga mengganggu ketertiban umum kan, Iya. begitu Bung Albert. Iya. Demikian Bung Albert. Ya, dan bukan hanya itu, ya, setelah dilakukannya sweeping yang diduga tadi adalah tempat pengedar atau tanda kutip tadi di sini bisa dikatakan sebagai bandar, ya. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, daripada masyarakat Panipahan ini melanjutkan aksinya dengan sweeping tempat hiburan malam ini, Bu. Iya, iya. Ada beberapa tempat hiburan malam. Nah, apakah dengan aksi-aksi masyarakat seperti ini, ya, itu adalah suatu pertanda bahwa masyarakat kurang puas dengan pelayanan-pelayanan kepolisian ini? Ya, seperti yang kita sampaikan, bahwasanya tentu ketika masyarakat itu bergerak sendiri, Ya. atau melakukan sweeping atau aksi-aksi tadi itu secara sendiri, ya kan, itu hal ini menunjukkan bahwasanya, ya kan, Ya. artinya ada bentuk kekecewaan, Ya. artinya ada bentuk bahwasanya mereka ketidakpercayaan lagi kepada para penegak hukum, ya kan, seperti tadi itu kan sebelumnya kan mereka udah sampaikan, Ya. tetapi kurang direspon, ya kan, kurang gerak cepat kan begitu Bung Ya. Alfred. Inilah salah satu tanda-tanda. Makanya kita bilang dalam bekerja itu tentu kan berdasarkan undang-undang kepolisian, tentu kan polisi itulah pengayom, pelindung dan pelayan. Ya. Ketika ini dijalankan, tentu hal-hal seperti ini tidak akan terjadi Bung Albert. Ya. Tetapi ini tadi lagi-lagi ada oknum, ya kan, ada oknum mungkin yang tadi itu seperti tadi itu tidak bertugas atau menjalankan tugas secara profesional, ya Ya. kan? Dia tidak mengilhami yang namanya tadi itu tribrata, Ya. atau catur prasetya. Ketika dia itu tadi mengilhami daripada catur prasetya itu tadi itu, artinya tadi itu membulatkan tekad untuk menjalankan itu, tentu hal-hal ini akan berjalan dengan baik, ya kan? Ya. Tidak ada lagi seperti yang tadi itu ada dugaan backing atau di balik di belakang layar, ya kan? Bahwasanya artinya dia diduga terlibat kan begitu Bung Albert itu. Ya. Makanya kita minta setiap anggota kepolisian itu harus dia itu
itu tadi mengamalkan yang namanya tadi itu vibrata gitu loh. Iya. Ya kan? Itu tadi. Supaya apa? Inilah dasar mereka untuk berkarya. Iya. Ya kan? Bertugas, menjalankan tugasnya gitu Bung Iya. Albert. Ya kan? Jadi jangan lagi sampai seperti kejadian seperti ini Bung Albert. Iya. Ya kan? Karena seperti ini nanti kalau memang contohnya ini nanti tidak selesai akan timbul lagi riak-riak kan begitu Iya. Bung Albert. Ya kan? Iya. Dan ini akan sangat disayangkan dapat mengganggu ketertiban umum, bahkan tadi itu artinya kan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain begitu Bung Albert. Ya kan? Itu. Ya, tapi kita berterima kasih juga bahwa saja kan pihak daripada pihak Pemda setempat juga kan sudah turun respons cepat ya bersama dengan pihak Polda, Ya. sehingga tadi menutup ya yang namanya tadi segala bentuk pekat penyakit yang ada di tengah masyarakat ini ya kan. Ya. Ya, termasuk tadi itu penutupan tempat hiburan malam ya, tempat-tempat yang diduga tempat lokalisasi kan begitu Ya. Bung Albert ya. Ya. Dan juga tempat ini ya ini sangat bagus lah ya kan. Tetapi kita minta seperti yang saya sampaikan selalu, jangan setelah ada masalah baru turun gitu. Iya, iya. Ya, Iya. jangan seperti kalau kita pernah menonton film India, setelah mati dulu apanya ini, ya kan penjahatnya baru datang seperti apa itu, baru datang mengamankan, menangkap, ya kan begitu. iya, iya, Kan. Ya, kalau kita menonton dia kan biasa begitu, artinya Iya. kan ya macam-macam polisi toba lah dibilang orang gitu ya kan, selalu datang dengan terlambat. Jangan begitu. Iya. Ya kan, sekarang ini kita ini harus berubah mindset, ya kan? Ya. Dulu Pak Presiden Jokowi selalu menyampaikan reformasi mental, ya kan? Iya. Kenapa perlu reformasi mental ditekankan? Supaya cara berpikir kita itu jangan yang dulu-dulu lagi gitu. Iya. Jangan dulu setelah ada kejadian baru bertindak. Lakukan early warning, deteksi dini sebelumnya, ya kan? Betul. Iya, lakukan pencegahan. Makanya kita selalu ini, ketika api sudah melebar, ya kan, atau membesar, baru kita berusaha memadamkan. Harusnya sebelum api melebar atau membesar, kita harus sudah padamkan. Inilah kejadian seperti ini yang terjadi di negara kita saat ini. Makanya selalu masalah-masalah ini tidak dapat tuntas selesai Bung Albert, begitu Bung Albert. Ya, dan yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat ini ya itu adalah sesuatu hal yang merugikan daripada diri mereka sendiri. Iya. Namun hal demikian, ya menurut daripada pandangan Bung Naga sebagai praktisi hukum dan sudah berkecimpung di dunia hukum cukup lama ya Bung ya, 40 tahun lamanya. Ya, apakah dari yang dilakukan oleh masyarakat tadi seperti pertanyaan saya di awal tadi itu dapat dikenakan hukum yang berlaku saat ini atau bagaimana pendapat Bung Naga? Iya, karena begini, artinya kalau soal hukum tentu kan banyak pasal. Iya. Tetapi kan yang dilakukannya ini demi kepentingan umum juga. Artinya apa yang dilakukan daripada masyarakat ini tentu kan tadi itu supaya mencegah, ya kan? Ya. Supaya mencegah, mengambil langkah preventif tadi itu supaya jangan sampai warga di daerah itu artinya tadi itu terkontaminasi kan begitu. Jangan sampai mereka itu nanti ditakutkan tertular kan begitu ya kan dengan adanya penyakit-penyakit masyarakat termasuk juga ada peredaran gelap narkotika. Tentu kan ini tujuan mereka. Tujuan mereka ini sangat mulia. Kita dukung ya kan. Tetapi satu hal yang kita sampaikan harus ada kepercayaan juga kepada penegak hukum. Berikan kepada penegak hukum. Ini tugas mereka kan gitu. Iya kan? Dan penegak hukum juga harus mengambil respon cepat. Iya kan? Responsif. Ya, jangan adanya pembiaran atau lamban, pengabaian. Iya, kan ini semua ada hubungannya Bung Albert, ya kan? Itu. Jadi jangan ketika seperti ini jadinya akhirnya merugikan kita kepentingan umum kan begitu. Termasuk juga saat ini artinya kan banyak jadinya aparat-aparat yang harus di sana ditugaskan, ya kan? Atau jangan sampai di BKU kan? Ini tentu kan jadinya kan mengganggu kan, nggak sampai mengganggu stabilitas juga kan begitu Bung Albert, iya kan? Itu tadi. Jangan sampai merugikan begitu Bung Albert. Karena tadi kita lihat sampai tadi ada di situ dugaan pengerusakan, itu kan merugikan Bung Albert, ya kan? Ini tadi itu, ya tapi ini terjadi karena tadi itu bentuk kekecewaan, ya kan? Bentuk daripada tadi itu ketidakpedulian atau kurang tanggapnya kan begitu, ya kan? Itu Bung Albert, ya. Makanya kita sampaikan, artinya ini kepentingan umum. Apa yang dilakukan daripada masyarakat itu tentu kan ini untuk membela daripada dia punya warganya, ya kan, supaya jangan sampai tadi itu mereka itu terkontaminasi, tertular kan begitu Bung Albert, ya kan?
Itu dia Bung Albert. Jadi secara tidak langsung hukum melegalkan hal tersebut, Bung? Ya, hukum tidak melegalkan, artinya hukum itu tetap bertindak atau dia itu ada ketika seseorang itu artinya melanggar hukum. Ya, itu dalam hal ini tentu harus dilihat. Ya kan, harus dipilah. Kan begitu. Ya, apabila demi kepentingan umum, itu kan hukum ada memberikan sarana di KUHP kita yang baru ada memberikan. Artinya penyidikan suatu perkara itu boleh dia ditutup atau dihentikan kalau dia artinya untuk lebih kepentingan umum. Gitu, ya, artinya bahwa seperti yang disampaikan Bung Daga dan KUHP sudah mengatur hal tersebut. Betul. Kepada sahabat Bankum berbicara, jangan takut ya. Jika Anda semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat Bankum berbicara semua melakukan sesuatu hal yang menurut daripada undang-undang adalah suatu hal tindak pidana, namun untuk kepentingan umum tidak jadi masalah. Kenapa? Hukum melindungi hal tersebut dan ingat ada batasannya. Ya, makanya itu sudah dipilah-pilah ya Bung ya. Iya, makanya saya sampaikan tadi, tentu kan kita percayakan aparat penegak hukum kita, karena aparat penegak hukum kita inilah yang akan artinya itu mengejawantakan daripada konstitusi kita. Mereka lah yang sebagai pelaksana pelaksana daripada undang-undang ya kan, norma hukum tadi itu ya kan. Iya, dalam hal ini kita percayakan. Jadi kita minta supaya jangan lagi artinya bertindak dengan sendiri ya kan. Kita harus percaya ya kan. Tapi lagi-lagi kita sampaikan tadi itu, tentu yang tadi itu ketika tadi itu mereka tidak puas Bung Albert, tentu ini tadi makanya kita sampaikan jangan lagi terjadi ini. Kita minta supaya penegak hukum itu memang betul-betul bertindak secara profesional. Ya kan, tadi mengilhami tadi itu yang namanya tribrata ya kan, mengamalkan ya kan. Lepas daripada itu tribrata salah satu harus artinya itu supaya betul-betul kita bisa jalankan. Tentu seperti tadi itu tentu harus ada ketegasan ya, tidak mentolerir yang namanya terkait dengan adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Tentu itu. Yang kedua tentu kita harus benahi terkait dengan tadi itu kemampuan daripada manajerial, ya termasuk tadi SDM yang mumpuni, ya kan? Ya harus diberikan penguatan, ya pengetahuan dan begitu Bung Albert. Termasuk juga tadi itu ya harus dibekali terkait dengan bahwasanya kemampuan-kemampuan teknis begitu Bung Albert. Tentu banyak hal ini. Makanya kenapa terjadi reformasi Polri? Salah satu ini bentuknya bahwasanya kan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kepolisian saat ini, yang saat ini semakin mencuat di tengah publik, Bung Albert. Ya kan? Betul. Ya jadi kita minta ketegasan, dan memang kalau kita mengikuti sosial media ada beberapa itu daripada ya anggota-anggota kepolisian yang sudah di PTDH ya, tidak dengan hormat ya, dengan adanya pelanggaran hukum. Oke, itu kita artinya apresiasi. Dan seluruhnya harus itu dipangkas, begitu loh. Harus beralih memangkas. Jangan ada contohnya ditutupi. Seperti halnya dalam kasus yang baru-baru kita bahas ini. Ini harus transparan, akuntabel. Di sejauh mana sekarang penanganannya, ya kan? Betul. Sehingga publik tidak bertanya-tanya, ya kan? Iya. Kita sepakat dengan kata Pak Listio Sigit, ya Kapolri. Jika bawahan ya tidak mampu melaksanakan tugas, maka kepala saya potong, ya kan? Ini tanggung jawab daripada pimpinan Bung Albert. Ketika bawahan berbuat salah, ini tanggung jawab pimpinan. Berarti pimpinan ini tidak melakukan namanya itu tadi waskat, pengawasan yang melekat, monitoring, evaluasi, ya kan? Berarti dalam hal ini dia ada kelalaian Bung Albert, ya kan? Tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar, ya kan? Saya sepakat begitu, ya kan? Ini pun kalau Pak Kapolda dalam hal ini tidak mampu, artinya masih banyak permasalahan-permasalahan, kita minta supaya Pak Listio Sigit melakukan evaluasi, ya kan? Apakah memang masih layak untuk dibatalkan atau tidak, ya kan? Lakukan evaluasi secara berkala, ya kan? Ya, supaya dilihat kemampuan manajerial, kemampuan teknis, termasuk tadi mendeteksi segala permasalahan-permasalahan yang timbul kan begitu, ya kan? Tetapi satu hal yang kita apresiasi dengan Pak Kapolda sekarang ini, dia telah membentuk yang namanya Satgas Anti Narkoba ya. Sekarang bergerak semua untuk artinya membersihkan, ya kan? Untuk daripada memberantas yang daripada peredaran gelap narkotika. Kita dukung supaya itu tetap dijalankan. Di samping ada green policing tadi itu, ya kan?
Ya itu salah satu bahwasanya Terobosan baru. terobosan daripada beliau ya kan. Nah kita dukung semuanya. Yang positif kita dukung. Tetapi kita minta juga artinya ada ketegasan, ya kan? Ketika ada oknum-oknum yang bersalah, usut selesaikan secara aturan ketentuan yang berlaku, ya kan? Betul. Jangan sampai ada ditutupi, ya kan? Ya. Transparan, akuntabel, ya kan? Profesional. Profesional, berkeadilan juga, ya Iya, kan? betul. Itu sebagaimana moto presisi Presisi. daripada Bapak Kapolri kita. Demikian Bung Albert. Baik, terima kasih sahabat Bankum Berbicara telah menonton episode kali ini. Ya, Bung, terima kasih sudah menemani sahabat Bankum Berbicara, ya, memberikan informasi, memberikan suatu khasanah berpikir kepada sahabat Bankum Berbicara. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, ya, satu kata untuk masyarakat. Baik, terima kasih pada masyarakat. Kepada masyarakat kami mengajak ya, artinya ayo sama-sama kita yang namanya itu memberantas yang namanya narkotika ya. Ya, Sama-sama kita artinya itu melawan yang namanya narkotika ya. Ya. Jangan sampai ada kita ini artinya yang mendukung ya. Ya. Apalagi sampai itu kita ini ada yang namanya itu membacking ya. ya, Kita lawan yang namanya narkotika, kita patuh yang namanya hukum, kita percaya hukum akan bertindak secara adil dan akan melawan daripada kejahatan-kejahatan terutama yang menyangkut narkotika. Stop yang namanya narkotika, ayo kita hidup sehat menuju generasi emas Indonesia 2045. dan satu kata untuk pihak kepolisian khususnya Pak Kapolda. Terima kasih pada Kak Popolda ya, artinya telah mengambil respon cepat ya, tanggap terhadap permasalahan yang ada khususnya yang ada di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir ya. Ya. Dan juga sekarang telah membentuk yang namanya tim Satgas Anti Narkoba dan sebelumnya juga ada Raga ya. Iya, Semua program tersebut kami bangga, kami dukung ya. Tetapi satu hal kami minta kepada Bapak supaya juga artinya itu transparan, akuntabel ya. Untuk namanya itu ketika ada oknum-oknum yang terlibat atau yang membackingi terkait dengan adanya tindak pidana yang menyangkut dengan narkotika ini harus benar-benar untuk tegas dan memangkas, jangan ada mentolerir ya kan. Kami yakin Bapak mampu ya, kami yakin karena Bapak ini artinya orang yang betul-betul itu menegakkan hukum dan keadilan ya. Ya, kami minta juga dengan dibentuknya tim Satgas Anti Narkoba ini ya, artinya harus bekerja ya, jangan nanti bahwasanya ketika permasalahan ini telah artinya itu memudar maka ini tidak bekerja ya kan. Ya, kita minta supaya betul-betul melaksanakan tugas ya dari hati dan yang paling utama itu mengamalkan yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya. Ya. Demikian Bung Albert. baik. Dan satu lagi Bung ya, seperti Bung Nar sampaikan tadi bahwasannya daripada masyarakat, ayo kita sama-sama percayakan ini kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Kita jangan bertindak dengan sendiri-sendirinya dan kita jangan pernah coba sekali-sekali membuat hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan suatu tindakan-tindakan yang menimbulkan daripada tindakan-tindakan hukum. Baik, terima kasih Bung ya, dan terima kasih kepada sahabat Bankum Berbicara. Dan untuk itu kami himbau untuk sahabat Bankum semua supaya Menjauhi narkotik. ya menjauhi narkotika, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan ikuti terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.